Assalamualaikum, halo teman-teman. Jadi disajikan gambar seperti ini. Perhatikan gambar sel volta di bawah ini. Ya, dengan ini di sini dilihat anoda yaitu Zn dan katoda yaitu Cu. Dan diketahui Zn 12 Ag plus 2E Zn. Untuk E0 selnya yaitu min 0,76 volt. Dan untuk yang Cu 12 Ag plus 2E Cu, E0 selnya yaitu plus 0,34. Untuk soal pertama disajikan yaitu tuliskan reaksi pada katoda dan anoda. Untuk katoda sendiri bisa dituliskan yaitu yang bereduksi. Bereduksi itu yaitu di katoda. Katoda yaitu di Cu. Jadi bisa dituliskan untuk katoda, reaksi katoda bisa dituliskan yaitu seperti ini. Cu2+ di plus 2E min yaitu menunjukkan Cu. Dan selanjutnya anoda. Untuk anoda di sini yaitu Zn. Zn ini adalah yang beroksidasi. Untuk reaksi pada anoda bisa tuliskan seperti ini. Zn2+ di plus 2E min. Untuk penjelasan tambahan tentang anoda adalah tempat terjadinya oksidasi, yaitu elektron dilepaskan. Pada soal ini Zn bertindak sebagai anoda karena berubah menjadi Zn2+. Dan selanjutnya yaitu katoda. Katoda adalah tempat terjadinya reduksi, yaitu elektron diterima. Pada soal ini Cu bertindak sebagai katoda karena ion Cu2+ berubah menjadi Cu. Seperti itu untuk soal yang A. Soal selanjutnya itu yang ditanyakan adalah notasi selnya. Notasi sel volta ditulis dengan format anoda, lalu larutan anoda, lalu larutan katoda, lalu katoda. Untuk anoda sendiri dituliskan seperti ini untuk notasi formatnya. Lalu katoda dituliskan seperti ini. Jadi untuk sel ini bisa dituliskan dengan format Zn2+ Ag, Cu2+ Ag, Cu. Seperti itu untuk notasi sel volta. Selanjutnya kita akan mencari potensial sel, yaitu E0 sel dari soal yang ini. Untuk E0 sel yang Zn bisa untuk E0 sel yaitu rumusnya E0 katoda dikurangi E0 anoda. Untuk E0 katoda sendiri yaitu berasal dari si Cu yang dituliskan yaitu plus 0,34 volt. Dan untuk E0 anoda yaitu min 0,76 volt. Jadi untuk hasilnya yaitu plus 1,10 volt, yaitu didapatkan dari plus 0,34 volt dikurangi minus 0,76 volt. Hasilnya yaitu seperti ini. Seperti itulah untuk menjawab soal nomor 1. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu soalnya sebanyak 13,6 gram CaSO4 dilarutkan dalam 500 gram air jika diketahui Kf air sama dengan 1,860 cm pangkat min 1 dan titik beku larutan sama dengan min 0,651, yaitu ArCa nya sama dengan 40, ArS sama dengan 32, dan ARO sama dengan 16. Lalu soalnya maka tentukan derajat ionisasinya. Yang diketahui di sini yaitu massa CaSO4 yaitu 13,6 gram, terus lalu massa pelarut air yaitu 500 gram, Kf air 1,86 40 C kg per mol, dan penurunan titik beku delta Tb sama dengan 0,651 derajat Celcius, dan ArCa yaitu 40, ArS sama dengan 32, dan ARO sama dengan 16. Yang ditanya yaitu derajat ionisasinya yaitu alfa. Selanjutnya kita yang pertama yaitu menghitung massa molar CaSO4. Rumus massa molar yaitu
MCaSO4 sama dengan ArCa di plus ArS di plus 4 kali ArO. Yaitu kita masukkan angkanya, yaitu 40 tambah 32 tambah dalam kurung 4 kali 16. Hasilnya yaitu 136 gram per mol. Selanjutnya yang kedua, kita menghitung molalitas larutan. Rumus molalitas yaitu M sama dengan massa zat terlarut diper massa molar dikali massa pelarut. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu 13,6 diper 136 kali 0,5 sama dengan hasilnya yaitu 0,2 mol per kilogram. Selanjutnya kita lanjut menghitung langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu hubungkan dengan penurunan titik beku, yaitu delta TB. Rumus penurunan titik beku yaitu delta TB sama dengan Kf kali M kali I, di mana I adalah faktor Van Hoff yang bergantung pada derajat ionisasi. Rumus delta TB sama dengan Kf kali M kali I. Lalu kita masukkan angka delta TB-nya 0,651, Kf-nya 1,86 dikali M-nya 0,2 dikali I. Lalu kita masukkan angkanya seperti ini dan I-nya ketemu yaitu 1,75. Selanjutnya langkah keempat yaitu hubungkan dengan derajat ionisasi. Rumus faktor, kita menggunakan rumus faktor Van Hoff. Untuk rumus faktor Van Hoff sendiri seperti ini. I sama dengan 1 di plus alfa dikali N min 1. Lalu untuk CaSO4 ionisasi menghasilkan N sama dengan 2, yaitu dihasilkan dari Ca2+ dan SO4 2-. Lalu kita lanjut untuk menjawab soalnya, yaitu I sama dengan 1 di plus alfa dalam kurung N min 1, di mana I yaitu 1,75 sama dengan 1 di plus dalam kurung 2 di min 1. Di sini harusnya ditambahkan alfa. Lalu 1,75 di plus 1 di plus alfa. Di sini kenapa tidak ada 1? Karena sudah dikalikan ini, jadi tidak usah ditulis. Lalu untuk alfanya ini yaitu sama dengan 1,75 di min 1 dan hasilnya yaitu 0,75. Sekian dari video saya. Terima kasih.